Kata orang, hati yang senang itu adalah obat. Nah, pekerjaan yang dilakukan dengan hati juga pasti hasilnya akan lebih maksimal. Nah, banyak cara ditempuh agar diri sendiri juga bisa merasa senang. Salah satunya pemirsa adalah self-reward. Banyak orang yang bekerja setiap hari agar bisa mendapatkan uang dan mengumpulkannya untuk masa depan. Dalam setiap pekerjaan, sudah pasti menguras pikiran serta tenaga dalam melakukannya. Yang tentunya kita juga harus memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Pastinya kamu sebagai pekerja sudah memikirkan ingin membeli apa setelah mendapatkan gaji, bukan? Banyak cara untuk membuat diri sendiri merasa senang. Salah satunya dengan memberikan self-reward, yakni suatu penghargaan kepada diri sendiri yang pantas kamu nikmati. Misalnya, ketika berhasil mencapai sesuatu, jangan lupa memberi selamat untuk diri sendiri. Sayangnya, masih banyak yang menganggap sepele soal self-reward, padahal banyak sekali manfaatnya loh. Pada dasarnya, kamu berhak bersenang-senang untuk diri sendiri. Bukannya egois, tapi kamu melakukannya atas dasar cinta pada diri sendiri. Namun, terkadang masyarakat suka berlebihan ketika memberikan hadiah kepada dirinya sendiri, yang akhirnya akan membuat buntung di akhir bulan karena sudah kehabisan uang. Sebetulnya, promo yang ada pada dunia fashion atau lainnya bisa membuat uang kita berantakan loh. Sebab, kita akan kalap dengan yang namanya promo dan menganggap ini sebagai bagian dari self-reward kita selama bekerja. Lantas, gimana ya caranya agar kita tetap bisa menjalankan self-reward tapi tidak boros? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing ya. Itu dia pemirsa, pasti sudah tidak asing ya dengan self-reward. Tidak cuma buat orang di dunia kerja, semua kalangan bisa melakukan self-reward karena pada dasarnya self-reward ini pemirsa adalah bentuk penghargaan untuk diri sendiri. Misalnya ketika kita berhasil mencapai goal atau impian, jangan lupa untuk memberikan selamat pada diri sendiri. Nah, bukan hanya ucapan selamat pemirsa, para wanita nih biasanya lebih sering mengartikannya sebagai waktu untuk membeli barang atau sesuatu yang memang diinginkan sejak lama, alias shopping. Budgetnya pun biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran belanja lainnya. Tujuannya pemirsa tentu membuat diri merasa puas, kemudian juga mungkin senang gitu ya. Tapi jangan salah bahwa self-reward sebenarnya pemirsa bukanlah sesuatu yang berlebihan kok. Hitung-hitung hadiah atas semua kerja keras yang telah kita lakukan. Karena berhasil menyelesaikan semua tugas mungkin dengan baik. Lantas pemirsa, siapa bilang self-reward ini hanya identik dengan wanita? Pria juga bisa, misalnya liburan, kemudian beli jam tangan atau kendaraan baru. Makan enak di restoran itu juga bisa menjadi self-reward loh. Pokoknya semua hal melakukan apapun gitu ya, yang bikin kita itu merasa happy atau bahagia. Kalau pengalaman saya pribadi nih pemirsa, saya melakukan self-reward dengan traveling ke beberapa destinasi wisata lokal yang belum saya kunjungi. Misalnya ke Labuan Bajo begitu ya. Hal ini saya lakukan sebagai ucapan terima kasih ke badan saya nih pemirsa. Terima kasih bahwa selama pandemi tetap sehat, tidak sakit, kemudian meskipun banyak pekerjaan misalnya ya. Kemudian terima kasih telah mampu melalui beberapa masa sulit yang tidak terduga. Bagaimana dengan Anda? Tahun ini Anda sudah melakukan self-reward belum? Nah, bisa saja pemirsa, self-reward yang dilakukan tiap orang ini berbeda-beda untuk membuat orang puas atau happy. Tentu tidak sama. Mungkin kalau saya lebih senang traveling, Anda lain halnya. Misalnya hanya sekedar makan cake favorit aja itu sudah self-reward bagi Anda. Bisa jadi pemirsa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah self-reward itu penting atau tidak? Berikut informasinya. Kamu berhak bersenang-senang untuk diri kamu sendiri. Bukannya egois, tapi kamu melakukannya atas dasar cinta pada diri sendiri. Ini dia beberapa alasan penting untuk memberikan self-reward. Pertama, dengan memberikan self-reward, kamu telah memulai langkah kecil untuk selalu mencintai diri sendiri. Self-reward akan memacu dirimu untuk terus memberikan yang terbaik. Karena kamu sudah berusaha keras, ganjar dirimu dengan penghargaan yang bermakna. Karena kalau bukan kamu yang mencintai diri sendiri, lalu siapa lagi? Berikutnya, kamu berhak menikmati hasil jeripayahmu untuk bersenang-senang. Luangkan waktumu untuk menikmati me time. Kamu bebas menggunakan waktu tersebut untuk bersenang-senang.
Misalnya mengambil cuti dan siapkan rencana liburan, pergi ke tempat impian yang sudah kamu idamkan. Kamu berhak menikmati jerih payah kamu untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi tenang saja, memberikan self-reward tak selalu harus dengan traveling loh. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan seperti movie marathon atau tidur seharian di rumah tanpa ada yang mengganggu. Asalkan dirimu senang, maka lakukan saja. Kemudian self-reward berguna untuk memotivasi diri agar jadi lebih baik lagi ketika berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan. Ketika berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan, berikan self-reward untuk dirimu. Dengan begitu kamu jadi semakin produktif dan jiwa kompetitifmu terus menyala. Kata sumber, Aidek Channel. Nah, kalau saya pribadi pemirsa ditanya begitu ya, self reward ini penting atau tidak? Kalau saya sendiri merasa itu penting. Misalnya saya lebih banyak menghabiskan dengan traveling. Kenapa pemirsa? Karena ada pepatah yang mengatakan duit bisa dicari tetapi waktu tidak bisa kembali. Nah, inilah yang membuat kita semangat lagi nih setelah misalnya melakukan self reward, traveling misalnya. Rutinitas yang itu-itu saja kadang membuat kita penat dan jenuh ya. Sehingga setelah melakukan self-reward, badan dan hati kita pemirsa, ini penting, akan siap beraktivitas dengan lebih segar. Nah, kalian pun bisa menularkan energi positif tersebut ke orang-orang sekitar. Misalnya keluarga, kemudian juga rekan kerja pemirsa, bahkan teman-teman di media sosial Anda lewat foto ataupun kegiatan yang Anda bagikan juga bisa berdampak positif ya. Namun, ini tidak kalah penting pemirsa. Kebanyakan self-reward sama dengan boros. Kenapa? Karena self-reward dilakukan setiap gajian atau setiap bulan. Dikit-dikit hitung-hitung self-reward gitu ya. Kalau mampu sih nggak apa-apa nih pemirsa. Tapi bagaimana kalau jadi habit yang justru mengancam keuangan? Perlu diingat bahwa self-reward bukan untuk memenuhi gengsi pemirsa. Karena terkadang ada orang yang melakukan self-reward hanya untuk memenuhi gengsinya. Nah, ini adalah kesalahan yang fatal sebab tidak akan ada akhirnya. Jangan pemirsa ya, karena ingin memenuhi gengsi dan rasa penasaran yang hanya akan menjadi faktor utamanya, ini justru kita terjebak dalam keuangan yang buruk begitu. Nah, ini adalah sebagai tanda untuk lebih semangat lagi saja dalam melakukan setiap pekerjaan, bukan habit yang buruk pemirsa. Contohnya nih, kita baru gajian dan baru ingin membeli tas sebagai self-reward. Dana yang kita punya ini hanya 1 juta rupiah. Tapi karena melihat teman gitu ya atau orang lain punya tas mahal harganya 5 juta, kita menjadi maksain diri buat beli yang sama dengan teman kita lakukan. Itu sih namanya pemirsa bukan self-reward lagi tetapi adu gengsi. Terus pemirsa, apalagi ya yang tidak boleh kita lakukan saat self-reward? Simak dalam infografis berikut ini. Oke, anggarkan dan pilah. Tidak ada salahnya pemirsa dalam membatasi atau menganggarkan pengeluaran untuk self-reward. Cara yang bisa dilakukan adalah pengeluaran tidak boleh lebih dari penghasilan. Ini adalah ilmu dasar ya, atau tabungan. Caranya bisa dengan membedakan pada akun bank sendiri, di mana yang tidak boleh digunakan dan mana yang boleh untuk digunakan. Selanjutnya, poin berikutnya, mencari informasi promo. Tidak ada salahnya juga nih pemirsa untuk membelikan diri sendiri hadiah menggunakan barang promo. Dengan dana yang sudah disiapkan, lalu membelikan barang promo, akan bisa mendapatkan lebih banyak lagi barang yang kita inginkan. Promo yang bisa kita dapatkan ini memberikan kita keuntungan seperti adanya cashback diskon belanja yang cukup lumayan loh dan tetap dalam jangkauan. Dan barang tersebut memang masuk list kita gitu atau sudah lama kita inginkan. Nah, itu adalah cara menghemat pengeluaran saat self-reward. Kemudian pemirsa, kita akan beralih tentunya untuk membahas terkait dengan pengalaman misalnya kita membeli barang diskonan. Terkadang kalau kita menginginkan hal tersebut lagi di musim atau lagi di seasonnya pemirsa, misalnya biasanya itu adalah jelang-jelang akhir tahun. Ada model terbaru. Nah, ketika kita beli di momen-momen tersebut harganya tentunya akan normal. Misalnya harganya 1 juta nih pemirsa. Karena masih baru gitu. Tapi kalau kita bersabar sedikit ketika itu seasonnya sudah lewat, ada barang model baru lagi di bulan-bulan setelah tahun baru. Nah, kita akan mendapatkan diskon dengan harga yang lebih murah. Biasanya ini juga saya lakukan pemirsa. Nggak apa-apa. Yang penting barang yang kita inginkan kita peroleh dengan harga lebih murah tapi harus lebih sabar ya.
Kemudian pemirsa, self reward itu biasanya tidak dilakukan setiap bulan. Lagi-lagi ya saya sampaikan bahwa jangan sedikit-sedikit, biasanya wanita nih, nggak apa-apa lah self reward, nggak apa-apa self reward, ternyata ditumpuk-tumpuk malah justru jadi pemborosan. Hadiah untuk diri sendiri itu bisa ditargetkan. Seperti sudah membuat list barang yang kemungkinan harganya cukup mahal dan menjadi acuan untuk dijadikan self reward di tahun tersebut. Lalu kita bisa menabung terlebih dahulu agar dapat membeli barang tersebut dengan waktu yang sudah ditargetkan tadi. Nah, kemudian pemirsa, saya sudah sampaikan tadi ya bahwa terkadang kita ingin melakukan barang ataupun melakukan pembelian terhadap sebuah barang tetapi harganya ini sudah cukup mahal. Jadi saya tuh bisa saja menabung pemirsa bahkan sampai 1 tahun. Saya sabar nih pemirsa, karena kalau melakukan pembelian sekarang bisa-bisa bulan depan untuk kebutuhan pokok tidak akan terpenuhi. Nah, ini yang bahaya. Dan saat lakukan self reward pemirsa diharuskan membatasi diri dari apapun. Penting supaya bisa menahan diri agar tidak kalap dalam self reward. Ketika ingin sekali membeli sebuah barang pasti pernah terlintas dalam pemikiran tidak apa beli barang ini karena ini adalah self reward. Pemikiran tersebut pemirsa bisa menjadi pemicu utama yang menandakan bahwa kamu itu adalah boros, bukan untuk memberikan hadiah kepada diri kamu sendiri. Misalnya jangan tergiur atau jangan selalu mengganti handphone nih untuk bisa membeli keluaran terbaru. Nah, saya itu pemirsa melihat ya model-model handphone terbaru, mungkin Anda juga ini memang sangat menggiurkan ya. Misalnya yang dari model biasa menjadi flip dan sebagainya. Terkadang kita ingin melakukan pembelian terhadap handphone tersebut, tetapi sebenarnya handphone lama kita yang kita miliki ini masih tidak jauh berbeda dengan kualitas yang dihadirkan oleh handphone terbaru tersebut. Tapi mungkin dari segi penampilan sudah lebih menarik pemirsa sehingga membuat kita tidak mau ketinggalan. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat pemirsa ya. Nah, self reward juga sebaiknya sesuatu yang mudah didapat dan sifatnya lebih jangka pendek hingga menengah. Kebayang nggak sih pemirsa kalau nungguin self reward sampai 10 tahun misalnya. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Self reward boleh dilakukan pemirsa, jangan terlalu sering tetapi juga jangan terlalu panjang jangka waktunya. Karena pastikan self reward ini masih dalam batasan kemampuan finansial kita. Misal pendapatan kamu sekitar 4,5 juta per bulan, tapi kamu menginginkan mobil dengan harga 5 miliar untuk self reward. Kamu bisa mungkin mencapai hal tersebut pemirsa, tapi butuh waktu yang sangat panjang ya. Selain itu ada beberapa level dari self reward. Beberapa level tersebut yaitu reward mingguan dilakukan dengan jajan makanan misalnya, reward bulanan dilakukan dengan jajan produk lokal dan beli skincare atau treatment, dan reward jangka menengah misalnya per 6 bulan dilakukan dengan membeli tas dan juga upgrade gadget. Dan batasi sekitar 20% saja pemirsa dari pendapatan untuk self reward. Jadi bukan lebih banyak self reward dibanding kebutuhan pokoknya. Nah, dalam melakukan self reward pemirsa tetap harus ada batasan dan aturannya ya, karena masih ada pos anggaran lain yang harus dipenuhi. Nah pemirsa, apa saja itu? Berikut informasi selengkapnya. Hal paling mudah untuk dilakukan pada saat kita menerima gaji ialah harus membuat aturan anggaran. Dalam anggaran ini, kita membuat besaran porsi dari gaji yang kemudian kita anggarkan pada pos-pos yang menjadi kebutuhan kita dalam sebulan. Yang pertama, sisihkan dana yang dimiliki untuk pembayaran utang. Untuk pengeluaran utang ini, menurut praktik pengelolaan keuangan secara umum, sebaiknya tidak boleh melebihi 30% dari gaji. Jika lebih dari 30%, maka bisa-bisa akan terjadi kekurangan pada pos-pos lainnya yang tidak kalah penting. Dan akan menyebabkan kita akan terus mempunyai utang untuk menutupi kekurangan yang terjadi setiap bulan. Berikutnya, pos investasi. Pada pos investasi dan menabung ini, kita sebaiknya menganggarkan minimal 10% dari gaji. Selanjutnya, pengeluaran bulanan. Ini meliputi biaya membayar kosan atau kontrakan, biaya makan dan transportasi, biaya anak sekolah, asuransi, sosial, zakat atau sedekah, uang kepada orang tua, pembayaran listrik dan air, serta pengeluaran rutin lainnya yang harus dikeluarkan setiap bulan. Bagi yang sudah berkeluarga, porsi untuk pengeluaran ini bisa mencapai 40% dari gaji. Sedangkan bagi yang belum menikah, pengeluaran bulanan bisa hanya 20% dari gaji. Kemudian pos pengeluaran pribadi. Ini bisa meliputi biaya pemakaian pulsa telepon bulanan, belanja, hangout bersama teman, pergi nonton ke bioskop, bahkan digunakan untuk membeli buku atau workshop, seminar guna memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan.
Bagi yang sudah berkeluarga, porsi untuk pengeluaran pribadi bisa lebih kecil, yaitu sekitar 20% dari total gaji. Sementara bagi yang masih single, porsi ini bisa lebih besar, yaitu sekitar 40% dari total gaji. Berbagai sumber ADX Check. Melakukan self reward, jangan lupa utang pemirsa ya. Misalnya Anda punya utang, biasanya itu berupa cicilan rumah dan juga kendaraan. Lalu jangan lupa uang harus disisihkan buat investasi. Jenis investasi ada banyak pemirsa, mulai dari saham, reksadana, obligasi dan juga emas. Jangan sampai kita melupakan investasi ketika kita ingin melakukan self reward, karena yang terpenting sebenarnya adalah investasi untuk kebutuhan di masa mendatang pemirsa. Jadi investasi dulu, kemudian melakukan self reward ya. Self reward boleh, tapi jangan berlebihan. Nah itu dia pemirsa, jadi bukannya tidak boleh, tapi self reward ini boleh, tapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu juga tentunya tidak baik. Masih ada pos anggaran lain yang harus dipenuhi. Jangan mentang-mentang punya uang, maunya self reward terus pemirsa ya. Lama-lama juga duitnya ini bisa habis. Nah itu dia.